Okay, friends, today Group 8 will present the result of the Community Service Report Interlude analysis of the influence of price and income on consumer choices in purchasing essential products in the Lebak Budi market. Okay, let's start together. Latar belakang dari pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Di pasar terjadi interaksi langsung antara pedagang dan konsumen, di mana harga barang dan tingkat pendapatan menjadi faktor utama yang memengaruhi keputusan pembelian. Produk kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan telur memiliki tingkat permintaan tinggi karena bersifat esensial. Namun harga sering berfluktuasi akibat inflasi, biaya produksi, dan distribusi barang. Perubahan harga tersebut berdampak langsung pada daya pembeli konsumen, khususnya masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah yang cenderung lebih sensitif terhadap kenaikan harga. Pasar Lebak Budi di Kota Bandar Lampung merupakan pasar tradisional yang konsumen yang berasal dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi. Perbedaan tingkat pendapatan menyebabkan variasi dalam pilihan konsumen, baik dari segi jumlah, jenis, maupun kualitas produk yang dibeli. Konsumen berpendapatan lebih tinggi memiliki fleksibilitas yang lebih besar, sedangkan konsumen berpendapatan rendah sering melakukan penyesuaian seperti mengurangi pembelian atau beralih ke produk yang lebih murah saat harga naik. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh harga dan permintaan terhadap pilihan konsumen melalui observasi dan pengumpulan data langsung di pasar. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap kondisi masyarakat serta memberikan manfaat bagi pedagang dan konsumen dalam mengambil keputusan ekonomi yang lebih tepat dan rasional. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat dari Pasar Lebak Budi. Pasar Raya Lebak Budi adalah pusat kegiatan UMKM di Kota Bandar Lampung yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Pasir Gintung. Nah, pasar ini resmi dibuka pada 3 Mei 2024 oleh Wali Kota Bandar Lampung setelah soft opening sejak 27 April 2024. Mengusung konsep pasar tradisional dengan fasilitas yang modern, Pasar Raya Lebak Budi menyediakan kebutuhan pokok dan berbagai produk UMKM lokal. Pasar ini diinisiasi oleh pengusaha lokal melalui PT Pasar Raya Lebak Budi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat transaksi yang nyaman dan terjangkau. Perannya penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM dan perekonomian lokal, termasuk sebagai lokasi kegiatan pasar khas dalam Festival Ekonomi Syariah Sumatera 2025 yang mendorong produk UMKM halal, aman, dan sehat. Nah, itu merupakan sejarah singkat dari Pasar Lebak Budi ya teman-teman. Nah, selanjutnya merupakan metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Lebak Budi selama 1 hari pada bulan Desember 2025 dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur kepada pedagang kebutuhan dan konsumen yang beraktivitas di pasar tersebut. Nah, pemilihan responden ini dilakukan langsung di lokasi dengan mempertimbangkan keterwakilan dan kesediaan dari produsen atau konsumen. Nah, data hasil wawancara ini dicatat, dihimpun, dan dianalisis secara deskriptif, kualitatif dengan pengelompokan tema seperti harga, pendapatan, dan pertimbangan pembelian konsumen. Nah, hasil analisis ini digunakan sebagai dasar penyusunan laporan dan rekomendasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dan hasil analisis ini juga digunakan untuk memberikan gambaran nyata mengenai kondisi masyarakat di pasar. Nah, itu merupakan metode penelitian dari laporan kami ya teman-teman. Hasil wawancara dengan produsen atau pedagang itu menunjukkan bahwa harga jual kebutuhan pokok di Pasar Lebak Budi dipengaruhi oleh harga pemasok dan kondisi pasar. Kenaikan harga dari distributor mendorong pedagang menaikkan harga jual, meskipun beresiko menurunkan minat beli. Konsumen dinilai sangat sensitif terhadap perubahan harga, khususnya untuk beras, minyak goreng, dan gula.
Saat harga naik, jumlah pembeli menurun, meskipun kebutuhan tetap dibeli. Untuk menyiasatinya, pedagang menawarkan ukuran lebih kecil atau kelonggaran harga bagi pelanggan tetap. Selain itu, daya beli konsumen sangat bergantung pada pendapatan, dengan penjualan meningkat di awal bulan dan menurun menjelang akhir tahun. Hasil wawancara dengan konsumen menunjukkan bahwa harga merupakan faktor utama dalam keputusan pembelian kebutuhan pokok. Konsumen, terutama yang berpendapatan terbatas, cenderung membandingkan harga antar pedagang dan membeli dalam jumlah kecil dengan harga paling terjangkau. Konsumen berpendapatan menengah ke atas lebih fleksibel, tidak hanya mempertimbangkan harga tetapi juga kualitas. Selain itu, ketersediaan barang, kedekatan lokasi, serta adanya tawar-menawar dan variasi harga menjadikan Pasar Lebak Budi sebagai pilihan utama bagi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan produsen dan konsumen, dapat disimpulkan bahwa harga dan pendapatan memiliki peran dominan dalam mempengaruhi keputusan pembelian kebutuhan pokok. Produsen atau pedagang berusaha menyesuaikan harga dengan kemampuan beli konsumen, sementara konsumen melakukan penyesuaian jumlah dan jenis pembelian sesuai pendapatan yang dimiliki. Hasil ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara pedagang dan konsumen dalam menjaga keberlangsungan transaksi di Pasar Lebak Budi, sekaligus mempertegas peran pasar tradisional sebagai penopang ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Okay, that was an explanation this time. If you have any question, you can ask in the column comment. I hope this knowledge is useful for all of you. See you in the next video. Goodbye, everyone.